wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sore hari ini teman-teman masih diberikan semangat dan kesehatan untuk kembali mentransfer ilmu. Halo semuanya, perkenalkan aku Deza Kultansya sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Ada acara Raih Potensi Tips Lulus SMBP hingga meraih Akademi Cemerlang di Kampus Impian. Oke, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Jos Gabriel Wongadi Sosang yang biasa disapa dengan nama Kak Jos. Halo, apa kabar Kak Jos? Halo Kak Saki, baik. Oke, kalian tahu tidak bahwa Kak Jos ini memiliki beberapa prestasi yang telah ia peroleh. Mari kita bedah CV-nya. Kepada kakak-kakak yang bertugas dipersilakan untuk share screen CV dari Kak Jos. Nah, oke, untuk Kak Jos ini, ia sedang menempuh pendidikannya di Institut Teknologi 10 November yang terletak di Surabaya. Lalu terdapat juga pengalaman berorganisasinya, yaitu menjadi staf Badan Semi Otonom Pandawa pada UKM Penalaran ITS. Lalu ia juga menjadi staf riset keilmiahan pada Gaselion Team dan masih banyak lagi. Tak hanya aktif berorganisasi, ia juga memiliki pengalaman kerja loh teman-teman. Seperti contohnya menjadi Unit Quality Assurance di PT Sementonasa di Sulawesi Selatan. Lalu terdapat beberapa prestasi yang sudah ia raih, seperti juara satu case study competition yang diadakan oleh Society of Petroleum Engineers, lalu juara dua lomba cepat tepat kimia pada ajang Chemistry Smart Challenge 2022, dan masih banyak lagi. Setelah kita memulai tentang CV dari kasus ini, kita simpulkan bahwa dia adalah mahasiswa kura-kura. Tanpa menunggu terlalu lama, langsung saja kita dengar bersama-sama tentang webinar Raih Potensi Tips Lulus SMBP hingga meraih Akademi Cemerlang di Kampus Impian. Kepada Kak Jos, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Saki. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik, terima kasih. Eh, Panitia, boleh minta tolong share screen? Nah, halo teman-teman penjang kampus impian, teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa di webinar Raih Potensi dengan topik tips lulus SNBP hingga meraih akademik cemerlang di kampus impian. Hmm, Sebenarnya saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman saya selama mengikuti SNBP hingga menjalani bangku perkuliahan di semester 2 ini. Karena kita sedang ada di webinar Rai Potensi, saya harap dari pengalaman-pengalamanku ini bisa menjadi insight baru buat teman-teman nantinya. Nah, pastinya teman-teman semua yang ada di sini ingin kan buat lolos dan menjalani bangku perkuliahan di kampus impian. Oleh karena itu, saya harap teman-teman dapat menyimak dengan baik dan jangan sungkan buat bertanya, teman-teman. Bisa next? Oke. Walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Saki juga, tapi saya mau perkenalkan diri lagi deh. Nah, perkenalkan, nama saya George Gabriel Mungadi Sosang. Saya merupakan salah satu siswa yang lolos jalur SNBP di Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November ITS pada tahun kemarin, tahun 2023. Nah, saya juga ingin review sedikit nih tentang latar belakang saya saat SNBP tahun kemarin. Saya bersekolah sekolah dengan akreditasi A dengan alumni yang melanjutkan studi ke Teknik Kimia ITS selama 3 tahun terakhir hanya sebanyak 2 orang. Saya juga merupakan peringkat eligible kedua dengan nilai rata-rata raport sebesar 90,52. Selain itu,
Saya juga saya juga melampirkan 3 sertifikat pendukung berupa sertifikat lomba, diantaranya adalah juara 2 Chemical Engineering Games Universitas Surabaya, juara 2 Cepat Tepat Kimia Universitas Hasanuddin, dan finalis Chemistry Competition Universitas Indonesia. Oke, bisa next. Nah, pasti teman-teman di sini sudah tahu apa itu SNBP kan? Saya di sini pengen review sedikit. Nah, jadi SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi adalah proses seleksi mahasiswa baru untuk masuk ke perguruan tinggi yang dilakukan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Nah, SNBP ini karena berdasarkan seleksi, maka tentunya ada kriteria atau komponen-komponen khusus yang menjadi pertimbangan oleh perguruan tinggi tujuan. Nah, komponen tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rata-rata nilai rapor keseluruhan. Komponen ini dihitung berdasarkan rata-rata yang didapatkan dari nilai rapor secara keseluruhan. Jadi, dari semua pelajaran itu dirata-ratakan. Nah, pembuatan dari rata-rata nilai rapor keseluruhan ini paling sedikit sebesar 50%. Kemudian untuk komponen kedua yaitu mata pelajaran pendukung plus sertifikat atau portofolio. Nah, komponen ini dihitung berdasarkan nilai rapor mata pelajaran pendukung dari prodi yang dituju oleh teman-teman sekalian. Penilaian ini meliputi 2 mata pelajaran pendukung, portofolio jika ada, dan prestasi yang diperoleh oleh teman-teman sebagai nilai tambahan. Nah, dari komponen ini, pembuatannya itu paling banyak sebesar 50%. Jadi untuk komponen pertama, yaitu rata-rata nilai rapor keseluruhan, itu pembobotannya paling sedikit 50%, sedangkan untuk komponen kedua, yaitu mata pelajaran pendukung plus sertifikat atau portofolio, itu pembobotannya paling paling banyak 50%. Jadi untuk rasio lebih pastinya itu tergantung dari perguruan tinggi tujuan teman-teman. Itu masih menjadi rahasia internal dari kampus-kampus tujuan. Bisa di next. Nah, selanjutnya, memilih kampus dan jurusan adalah keputusan yang penting yang dapat mempengaruhi masa depan akademis dan profesional dari teman-teman sekalian. Kenapa bisa? Ya, karena kampus merupakan tempat untuk mewadahi diri teman-teman sekalian. Tempat di mana teman-teman akan belajar dan meningkatkan kemampuan diri dari teman-teman. Jadi, gimana sih nentuin kampus impian kita, termasuk jurusan di dalamnya? Yang pertama, kita harus mengenali minat dan bakat kita. Teman-teman sekalian harus mengenali minat dan bakat ataupun kecenderungan teman-teman. Teman-teman harus mempertimbangkan apa saja yang teman-teman nikmati, sehingga pada saat menjalaninya, teman-teman tidak akan merasa terbebani, melainkan merasa enjoy. Misalkan, saya nih menyukai kimia dan fisika, senang dengan praktikum, tertarik dengan penelitian-penelitian, sehingga saya ingin mengambil teknik kimia sebagai jurusan pilihan saya, yang dimana isinya tidak hanya praktikum, namun ikut dalam desain proses. Kemudian tips yang kedua, yaitu pertimbangkan tujuan karir. Nah, teman-teman harus memilih jurusan yang selaras dengan tujuan karir teman-teman. Ini termasuk dengan mempertimbangkan tren permintaan pasar. Misalnya, saya melihat bahwa di Indonesia sedang gembar-gembornya dalam industrialisasi. Sehingga menurut saya ini adalah sebuah kesempatan yang besar untuk masuk dalam ranah industri melalui profesi keteknikan. Sehingga setelah saya lulus nanti peluang kerja itu masih ada dan masih banyak. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan kebutuhan pasar yang ada dari sekarang sehingga apabila teman sudah lulus nanti ya teman-teman memperoleh banyak kesempatan untuk bekerja. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mempelajari reputasi kampus. Kenapa? Karena kampus pilihan teman-teman akan menentukan masa depan teman-teman sekalian. Misalkan, top 10 universitas di Indonesia. Ini merupakan salah satu privilege yang bisa teman-teman andalkan jika lulus nanti dan ingin mencari pekerjaan. Selain itu, teman-teman juga harus mempertimbangkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Misalkan UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada. Apakah sesuai dengan minat dan bakat kita? Kemudian, apakah organisasi-organisasi yang ada dapat mendukung manajerial kita? Ataupun pelatihan-pelatihan yang ada di kampus tersebut bisa meningkatkan soft skill maupun hard skill kita. Nah, saya ambil contoh misalkan di ITS nih.
banyak sekali UKM yang ada dan memang sebagai mahasiswa baru, kita diwajibkan untuk mengikuti UKM sebagai salah satu bentuk pengembangan diri. Ada pula pelatihan yang wajib seperti PKTI atau pelatihan karir ilmiah, ataupun LKMM, yaitu latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Kemudian yang keempat, yaitu menghubungi alumni. Tips ini bisa kita lakukan dengan cara menghubungi alumni-alumni yang tersebar di sejumlah universitas, dengan tujuan untuk mengetahui informasi dalam kampus tersebut lebih lanjut. Seringkali informasi-informasi tertentu tidak dapat kita peroleh secara langsung melalui media sosial, melainkan harus melalui istilahnya orang dalam. Misalkan nih, kita ingin nanya, gimana sih pengalaman selama berkuliah? Apakah ada kendala-kendala yang sangat sulit untuk dihadapi? Nah, hal tersebut bisa kita tanyakan kepada alumni-alumni, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam mempersiapkan diri kita dalam memasuki bangku perkuliahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu meninjau lokasi dan lingkungan kampus. Nah, dalam menentukan kampus, kita harus menilai kota di mana kampus tersebut berada. Teman-teman dapat memilih kampus yang sesuai dengan preferensi dari teman-teman sekalian. Misalkan, meninjau kota tersebut besar atau kecil, iklim ataupun gaya hidup di kota tersebut. Kemudian, jauh apa tidak jika merantau dari eh, daerah kita tinggal. Nah, sehingga tinjauan-tinjauan tersebut dapat dibandingkan dengan kampus-kampus lain sebagai bahan pertimbangan lanjut. Kemudian selanjutnya, perhitungkan biaya dan bantuan keuangan. Nah, teman-teman perlu mempertimbangkan ini mengapa? Terkhusus bagi teman-teman yang ingin merantau dan jauh dari orang tua, teman-teman perlu mempertimbangkan biaya hidup dan biaya lainnya. Misalkan nih, biaya kos, transportasi, makan, atau lain sebagainya. Nah, teman-teman juga dapat memperoleh bantuan keuangan dari beasiswa ataupun bantuan pendidikan lainnya. Banyak sekali bantuan pendidikan yang dibuka untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Misalkan nih, TIPKA, beasiswa unggulan, beasiswa prestasi kita, beasiswa pendidikan Indonesia, dan masih banyak beasiswa-beasiswa lain. Jadi teman-teman bisa sambil mempersiapkan diri untuk memasuki kampus, teman-teman juga bisa mempersiapkan diri untuk mencari bantuan keuangan-keuangan lain, sehingga tidak menyulitkan kondisi perekonomian masing-masing dari teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum dan metode pengajaran. Dalam memilih kampus tujuan, tidak serta-merta hanya karena reputasi kampusnya, karena kita perlu meninjau kurikulum dalamnya. Rugi rasanya jika hanya memilih kampus berdasarkan reputasinya, namun jika saat menjalani perkuliahan di dalamnya tidak sesuai dengan peminatan yang kita inginkan. Jadi, hal ini penting untuk kita lakukan untuk meninjau kurikulum dari jurusan dari yang teman-teman tuju. Teman-teman perlu memperhatikan mata kuliah yang diajarkan ataupun metode praktikum yang dilaksanakan oleh jurusan tersebut. Apakah ada studi lapangan yang dianjurkan pada jurusan tersebut. Nah, sehingga teman-teman dapat mengembangkan keterampilan yang lebih praktis dan aplikatif. Nah, kemudian tips yang terakhir nih adalah berkonsultasi dengan orang tua. Nah, hal ini yang paling penting dari semua tips. Mengapa? Karena nantinya orang tua adalah yang akan memberikan bantuan secara moral dan material. Sehingga perlu teman-teman diskusikan segala rencana teman-teman semua dengan orang tua teman-teman dan meminta saran dari rencana tersebut sehingga menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman sekalian. Bisa di next? Oke, sekarang kita masuk di tips lulus SNBP. Nah, karena sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan tips memilih kampus tujuan, selanjutnya teman-teman perlu tahu bagaimana caranya agar teman-teman dapat lulus di kampus tersebut melalui jalur pertama dan bergengsi, yakni SNBP. Nah, yang pertama, memahami aturan dasar SNBP. Teman-teman perlu memahami aturan-aturan SNBP yang tiap tahunnya berubah. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dari teman-teman eligible yang ingin mendaftar kampus impian nantinya. Untuk aturan-aturannya, saya rasa teman-teman sudah mendapatkan informasi dari sekolah masing-masing ataupun jaring sosial. Kemudian yang kedua, menganalisis dan menyesuaikan nilai raport dengan jurusan. Nah,
Setelah memahami aturan dasar SNBP, teman-teman dapat melakukan analisis nilai rapor secara individu. Hal ini dilakukan untuk meninjau peluang lolos di jurusan tujuan. Karena di setiap jurusan memiliki mata pelajaran pendukung yang berbeda-beda. Misalkan nih, untuk teknik kimia jurusan saya, itu meninjau mata pelajaran fisika dan kimia. Sehingga pada awalnya saya perlu meninjau dua mata pelajaran ini apakah memungkinkan dan sesuai dengan passing grade dari tujuan jurusan saya. Kemudian, teman-teman juga perlu meninjau nilai teman eligible lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan peluang kelolosan. Misalkan, teman-teman berada di peringkat ketiga eligible dan memiliki tujuan kampus dan jurusan yang sama dengan peringkat pertama eligible. Mungkin teman-teman perlu mempertimbangkan kembali. Namun, hal tersebut tidaklah paten menyatakan bahwa eligible satu yang pasti lolos dibandingkan teman yang berada di eligible ketiga. Sistem dalam SNBP kembali lagi bahwa tidak ada yang tahu persisnya, sehingga banyak ditemukan kejadian bahwa eligible atas ditolak sedangkan eligible bawahnya diterima. Namun yang saya analisis bisa saja hal tersebut dipengaruhi oleh portofolio atau sertifikat yang teman-teman lampirkan, sehingga memberikan nilai plus kepada eh, nilai dari teman-teman. Kemudian yang ketiga, meninjau akreditasi sekolah dan alumni. Nah, akreditasi sekolah sangat mempengaruhi kuota penerimaan SNBP. Semakin baik akreditasi sekolah, maka peluang lolos SNBP semakin besar. Hal ini juga didukung dengan makin banyak alumni yang lolos di kampus tujuan, maka semakin besar peluang teman-teman untuk lolos di kampus tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu selanjutnya menganalisis kekekatan prodi di kampus tujuan. Yang perlu teman-teman pertimbangkan selanjutnya yaitu menganalisis kekekatan prodi di kampus tujuan. Untuk kekekatan ini, teman-teman bisa akses di web Sidata SNPNB. Seingat saya tahun lalu masih bisa diakses. Di situ tertera daya tampung dari prodi tersebut dan pesaing-pesaing jumlah peminat dari tahun ke tahun. Sehingga dari web tersebut teman-teman bisa mempelajari dan mempertimbangkan kelolosan dari teman-teman sekalian. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan sertifikat dan atau portofolio terbaik. Teman-teman perlu mempersiapkan sertifikat pendukung yang sesuai dengan jurusan yang teman-teman tuju. Sertifikat yang selaras dengan jurusan teman-teman dapat memberikan nilai plus pada seleksi ini. Skala dan penyelenggaraan kompetisi juga menjadi bahan pertimbangan, seperti apakah skalanya nasional atau hanya regional, apakah penyelenggaranya Kemendikbud atau himpunan. Teman-teman juga dapat melampirkan sertifikat yang dikeluarkan oleh kampus tujuan dan lebih bagus lagi apabila dari jurusan tujuan. Dan apabila jurusan yang tuju meminta portofolio, maka teman-teman juga harus mempersiapkannya dengan baik, serta pastikan portofolio tersebut merupakan karya orisinil dan dari teman-teman dan bukan hasil menjiplak. Nah, walaupun sertifikat walaupun teman-teman tidak memiliki sertifikat yang selaras dengan jurusan yang teman-teman tuju, tidak apa-apa, teman-teman dapat tetap melampirkannya. Namun, alangkah lebih baiknya jika teman-teman melampirkan sertifikat yang juara dan selaras dengan eh, jurusan yang teman-teman tuju. Nah, ada nih juga tips terakhir, adalah jangan menempatkan kampus top pada pilihan bawah. Karena sesungguhnya kampus tersebut tidak ingin diduakan. Jadi, pastikan jika teman-teman ingin masuk ke kampus top, letakkan pada pilihan atas. Juga selama menunggu pengumuman SNBP ini, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi teman-teman harus tetap belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi selanjutnya yaitu SNBP jika kemungkinan terburuk datang. Oke, bisa di next. Oke, nah setelah teman-teman mendengarkan tips dalam memilih kampus dan lolos SNBP, sekarang waktunya teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih cara untuk menyesuaikan diri dalam transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Di next. Oke, yang pertama adalah
teman-teman perlu mengikuti pengenalan lingkungan kampus sebagai mahasiswa baru. Pada awal perkuliahan, teman-teman akan menjalani serangkaian pengenalan lingkungan kampus, dan usahakan semasa ini teman-teman mengikuti dengan seksama, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran umum tentang apa saja yang ingin dilakukan semasa kuliah. Kemudian yang kedua adalah menjalin pertemanan sebanyak-banyaknya. Tahap awal pada perkuliahan perlu berkenalan dengan banyak orang. Salah satu tips dari saya, silahkan berteman dengan semua orang, namun pada akhirnya teman-teman harus menyortir pertemanan itu. Karena lingkungan pertemanan itu sangat penting dalam pengembangan diri teman-teman. Ingat, menyortir bukan berarti tidak berteman, namun membatasi pertemanan. Kemudian yang ketiga, jangan FOMO. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu, sudah sering dengar apa itu FOMO. Nah, saat memiliki banyak teman, tentunya kita akan melihat banyak teman kita yang melakukan ini itu. Nah, tips dari saya, teman-teman jangan sampai FOMO akut. Kita boleh FOMO, namun disesuaikan dengan kemampuan kita. Ingat, setiap orang memiliki jalan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, mulai berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain dan percaya bahwa diri kita memiliki jalannya sendiri. Kemudian yang keempat adalah menjalin relasi dengan kakak tingkat atau cutting. Dengan adanya relasi dengan cutting dan teman-teman dapat bertukar pikiran dan bahkan menjadi tempat untuk berdiskusi terkait kehidupan kampus. Jadi, penting untuk teman-teman memiliki relasi cutting. Ini cutting juga membantu kita dalam proses perkuliahan. Misalkan kita ingin bertanya tentang mata kuliah tertentu, salah satu tempat kita untuk bertanya selain dosen wali yaitu kakak tingkat kita. Kemudian selanjutnya yaitu ikuti unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, teman-teman perlu mengikuti UKM yang ada di kampus teman-teman sebagai salah satu bentuk pengembangan diri teman-teman sekalian. Banyak sekali manfaat dari mengikuti UKM. Salah satunya adalah diklat-diklat yang diadakan untuk meningkatkan soft skill anggotanya. Salah satunya adalah saya sendiri berbicara di sini, salah satunya karena UKM penalaran yang saya ikuti. Jadi, tidak rugi bagi teman-teman untuk mengikuti UKM, namun ingat kembali kita ikut UKM karena minat bakat pribadi, bukan karena FOMO. Kemudian terakhir yaitu fokus terhadap perkuliahan. Nah, walaupun nantinya teman-teman akan dihadapi berbagai timpaan organisasi, kepanitiaan, dan lain macam sebagainya, teman-teman tetap harus memprioritaskan perkuliahan teman-teman. Karena tujuan utama teman-teman masuk kampus adalah untuk berkuliah. Jadi jangan sampai melupakan tugas utama dari teman-teman. Manajemen waktu adalah hal yang penting untuk dipelajari saat menjadi maba. Salah satu pelajaran manajemen waktu akan didapatkan oleh teman-teman pada LKMM Pratede nantinya. Oke, bisa di next. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan kegiatan apa saja sih yang saya telah lakukan selama 1 semester ini. Nah, yang pertama ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Saya mengikuti 3 UKM, dan UKM ini berdasarkan minat dan bakat saya. Dan saya merasa bahwa saya memiliki bakat dalam karya tulis, dan saya bergabung di UKM penalaran. Saya berminat dalam bidang wirausaha, dan saya ingin mempelajarinya, maka saya bergabung pada UKM TDC. Kemudian, karena saya memiliki minat dalam panahan namun tidak bisa, dan saya ingin mengembangkannya, maka saya tergabung dalam UKM Archery atau Panahan. Nah, UKM ini kembali lagi pada tadi, teman-teman harus menyesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman. Tidak hanya serta-merta FOMO atau ikut UKM orang lain atau teman dekat. Nah, itu salah ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya tim riset. Nah, tim riset ini merupakan salah satu pencapaian saya yang baru saja, di mana tim riset ini merupakan gasoline team yang berfokus pada renewable energy dan oil and gas. Dan pada riset ini didirikan oleh 3 orang mahasiswa teknik kimia, dan pada saat ini member risetnya mencapai 20 orang. Kemudian selanjutnya yaitu organisasi. Nah, saya menjabat sebagai koordinator humas dari Badan Pengurus Harian Teknik Kimia Angkatan 2003, yaitu angkatan saya. Jadi saya mengkoordinir angkatan-angkatan saya dalam bidang internal dan eksternal.
Kemudian selanjutnya kepanitiaan, saya juga tergabung dalam Carnival 2024 yang merupakan event tahunan dari Departemen Teknik Kimia. Kemudian untuk kompetisi, saya terakhir pada Desember mencoba berkompetisi dan berhasil menjabat eh, juara dalam kompetisi tersebut. Bisa di next. Nah, ini merupakan dokumentasi-dokumentasi saya selama melakukan pelatihan di ITS. Teman-teman bisa lihat bahwa banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti sebagai mahasiswa dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill dari teman-teman sekalian. Bisa di next. Nah, ini merupakan yang di kanan merupakan foto barang angkatan saya, dan yang di kiri merupakan foto dari badan pengurus hariannya. Bisa di next. Nah, ini merupakan kegiatan saya selama 1 semester ini dalam melakukan riset-riset, eh, baik itu riset bersama tim riset saya maupun dengan eh, dosen-dosen yang membutuhkan bantuan dalam risetnya. Bisa di next. Oke, demikian yang dapat saya bagikan. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya kembalikan ke Mas Saki. Oke, wih, keren banget ya materinya. Materi yang sangat luar biasa dari Kak Jos ini. Oke, terima kasih pada Kak Jos atas penyampaian materinya, membuka banyak insight untuk kita semua mengenai cara lulus SNBP sampai meraih akademik yang bagus banget di dunia kampus. Nah, dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Kak Jos, sebelumnya kita jadi tahu nih tips bagaimana memilih kampus dan jurusan yang tepat. Lalu tips lulus SNBP sampai strategi menjadi mahasiswa yang baru produktif. Seperti itu. Baik, dari materi yang sudah disampaikan tadi, sepertinya teman-teman di sini sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, lalu open cam dan menyebutkan nama serta asal kampus dari mana. Atau bisa juga bertanya melalui kolom komentar dengan format nama, lalu asal universitas. Ayo teman-teman, jangan malu dan ragu untuk bertanya. Bisa menilai lebih lagi. Oh, kalau nggak ada yang nanya, mungkin aku mau ngasih pertanyaan nih, ada di dari kalian yang udah ngisi form sebelumnya nih kak. Jadi dulu yang pertama, kira-kira raport yang tidak mengikuti Jepang atau teknik IPB, apakah ada peluangnya? Mungkin oke, udah ada yang nanya nih kak. Kak Jos, apakah suara aku terdengar? Kak Saki putus-putus suaranya. Oh iya, maaf. Ya, Mungkin aku bacain aja ya. Di sini suara aku sudah jelas belum? ya cukup jelas. Ya. Oh, cukup jelas. Oke. Di sini udah ada teman-teman yang bertanya. Aku bacain ya kak. Halo kak, Ya. aku izin bertanya. Perkenalkan nama aku Ahmad Asyabi. Aku punya pertanyaan nih kak. Seberapa berpengaruh sih kalau misalnya kita punya alumni yang berkuliah di suatu kampus pada kita nanti, kalau ingin memilih jurusan yang sama dengan alumni tersebut? Oke, boleh langsung dijawab kak Jo. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya memilih teknik kimia ITS yang hanya memiliki 2 alumni selama 3 tahun terakhir. Sedangkan saya rasa bahwa alumni tersebut untuk saya ya tidak terlalu berperan besar pada penilaian SNBP ini karena buktinya eh, pada 3 tahun terakhir ini hanya 2 alumni saja yang kuliah di jurusan yang sama dan kampus yang sama
namun saya berhasil lolos. Tapi eh, tidak dapat dipungkiri bahwa memang untuk kuota alumni itu ada, dan alangkah baiknya teman-teman tetap memilih jurusan yang sebelumnya itu alumninya sudah ada di situ. Karena apabila eh, alumni dari teman-teman tidak ada di jurusan tersebut, maka sepertinya eh, tidak ada nilai tambahan untuk teman-teman sekalian. Dan perlu diperhitungkan juga bahwa alumni yang lolos pada jurusan teman-teman yang teman-teman tuju itu merupakan alumni eh, yang istilahnya baik, sehingga dapat diperhitungkan pada adik-adiknya yang ingin melanjutkan studi pada jurusan yang sama dengan alumninya. Apakah menjawab? Apakah keren banget nih jawaban dari Kak Jors. Untuk Kak Ahmad sendiri, apakah sudah terjawab? Sepertinya sudah terjawab sih Kak. Kayaknya. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Sudah Kak, terima kasih banyak Kak atas pertanyaan, atas jawabannya. Oke, baik Kak Ahmad. Oke, kita bisa next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini aku ada pertanyaan juga nih Kak. Pertanyaan. Jadi, katanya gini, gimana sih Kak caranya tips bikin portofolio yang menarik? Oke. Jadi untuk portofolio, karena pada saat SNBP kemarin saya jurusan teknik kimia tidak membutuhkan portofolio, dan setahu saya yang membutuhkan portofolio itu seperti prodi eh, kebudayaan ataupun olahraga ataupun seni rupa. Jadi menurut saya portofolio yang baik itu yang paling pertama itu merupakan orisinil hasil karya dari teman-teman sekalian, bukan hasil menjiplak ataupun mencontek dari teman-teman yang lain. Nah, karena mengapa? Karena setahu saya, portofolio yang teman-teman lampirkan pada saat proses SNBP akan teman-teman ulang pada saat proses seleksi di kampus saat eh, teman-teman keterima. Jadi, pastikan portofolio yang teman-teman lampirkan merupakan hasil karya teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua, pastikan portofolio yang teman-teman bikin memiliki ide yang menarik dan bergagasan. Mengapa? Karena portofolio yang teman-teman lampirkan tentunya akan menggambarkan gimana kepribadian teman-teman sekalian, sehingga diharapkan dari pihak penyeleksi tersebut dengan melihat portofolio teman-teman bisa melihat kemampuan dasar dari teman-teman dalam memilih program studi tujuan dari teman-teman sekalian. Oke, Kak. Gitu apa menjawab? Oke, bagus banget. Terima kasih Kak atas saran dan masukan. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih Kak. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Nah, Oke. izin bertanya Kak, katanya apakah sertifikat apa saja yang bisa dicantumkan di SNBP? Nah, untuk sertifikat, seperti yang saya katakan tadi, untuk sertifikat sebaiknya yang selaras dengan jurusan yang dituju. Untuk kriteria-kriteria sertifikat, eh, kriteria sertifikat apa ya? Oke. Ini saya sempat searching juga untuk tahun ini ya. Saya bacakan sertifikat yang dapat digunakan untuk SNBP 2024. Nah, yang pertama adalah sertifikat lomba LKTI dan esai. Kemudian yang kedua, sertifikat OSN. Yang ketiga, sertifikat FLS 2N. Kemudian yang keempat adalah sertifikat kepengurusan OSIS, MPK maupun ekstrakurikuler. Nah, yang terakhir adalah sertifikat O2SN. Nah, namun eh, sepengalaman saya pada SNBP tahun lalu, banyak teman-teman saya yang hanya melampirkan sertifikat ekstrakurikuler dan itu hanya sebagai anggota dan beberapa yang sebagai pengurus dan itu ternyata lolos. Dan namun itu kembali lagi pada prodi ataupun kampus yang dituju. Bagaimana kekekatan dalam prodi tersebut. Namun saya tekankan kembali, sertifikat yang baik adalah sertifikat yang selaras dengan jurusan yang teman-teman tuju dan bahkan dipertimbangkan kembali penyelenggara dan skala penyelenggaraannya itu seperti apa.
lebih baik jika nasional, dan alangkah lebih baiknya jika internasional. Namun teman-teman jika memiliki sertifikat, misalkan sertifikat lomba hanya untuk dalam regional, itu tidak apa-apa dicantumkan saja. Dan untuk penyelenggaranya, lebih baik jika penyelenggaranya dari Kemendikbud, sehingga jatuhnya bisa dikurasi oleh Puspresnas. Dan namun teman-teman apabila tidak mempunyai sertifikat yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, teman-teman dapat melampirkan sertifikat lomba apapun yang teman-teman pernah jalani. Sekian, apakah menjawab? Gimana Kak? Apakah terjawab? Di sini dijelaskan bahwa harus sertifikat yang Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, jangan sertifikat vaksin ya nanti dicantumin. Ya. Takutnya sertifikat vaksin dicantumin. Oke, apakah selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ini ada pertanyaan titipan lagi nih Kak Jos. Katanya, nah kalau nilai rata-rata rapotnya tidak mencukupi untuk masuk tekpang atau teknik pangan di IPB, apakah ada peluangnya? Seperti itu Kak. Oke, jika perihal nilai rata-rata yang tidak cukup untuk memasuki jurusan tujuan, perlu dipertimbangkan lagi. Nilai tersebut merupakan nilai dari tahun sebelumnya dan mungkin saja berubah untuk tahun ini. Dan teman bisa saja mencoba hal tersebut eh, jika nilai rata-rata dari teman itu tidak berbeda jauh dengan nilai rata-rata passing grade pada tahun sebelumnya. Namun, jika teman-teman sudah merasa bahwa nilai rata-rata tersebut terlampau jauh dari nilai passing grade tahun sebelumnya, maka teman-teman dapat mencari alternatif jurusan lain di IPB jika IPB merupakan kampus impian teman-teman, ataupun mencari peluang lain di jurusan Tekpang pada kampus lain jika Tekpang merupakan jurusan impian teman-teman. Setahu saya masih banyak jurusan Tekpang yang bagus di Indonesia ini, dan jika misalkan di IPB passing grade-nya jauh di bawah itu, teman-teman bisa eh, mencari peluang-peluang lain melalui pendekatan-pendekatan dari nilai passing grade pada kampus lain. Apakah menjawab? Oke, jadi tapi kalau misalkan ada kakak tingkat atau alumni-alumni kita yang cukup banyak Kak di tempat yang kita inginkan, namun nilai kita tidak mencukupi, apakah kita tetap gas saja untuk daftar atau memilih yang sesuai kualitas nilai? Bagaimana tuh Kak? Eh, Jika menurut saya, ap- lebih baik untuk mencari peluang lain, soalnya eh, sesuai analisis saya bahwa alumni itu merupakan bisa dikatakan bahwa sebagai penilaian terakhir dari proses SNBP ini. Sehingga seperti yang pada pertama sekali saya jelaskan bahwa nilai rata-rata dan nilai pendukung merupakan eh, rasio terbesar dalam penilaian SNBP ini. Sehingga apabila teman-teman memiliki passing grade yang nilai yang berada di bawah passing grade kampus tujuan, teman-teman bisa mencari peluang lain. Atau jika teman-teman memiliki eh, sertifikat pendukung yang sangat-sangat mumpuni untuk mendukung jurusan tujuan teman-teman, teman-teman ditambah dengan alumni yang banyak di kampus tersebut, saya rasa teman-teman bisa mencoba hal tersebut. Oke, terima kasih Bang buat jawabannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi nih ke Kak George-nya? Sepertinya ada yang bertanya lagi nih Kak di kolom komentar. Nah, aku izin bacakan ya Kak. Kira-kira apakah sertifikat sebagai peserta pada lomba tingkat nasional akan mendapatkan poin di SNBP? Oke, jadi ya memang lebih seperti yang saya katakan tadi bahwa sertifikat lomba ditinjau dari penyelenggara dan skala eh, penyelenggaraan tersebut. Jika di regional tidak apa-apa, dilampirkan saja, namun lebih baik apabila ada tingkat nasional itu dilampirkan, dan apabila ada yang lebih
apabila ada yang internasional lebih baik untuk dilampirkan. Sehingga untuk pertanyaan ini pada lomba tingkat nasional, iya, saya rasa sebagai peserta itu tidak apa-apa dilampirkan. Eh, Namun jika ada yang sebagai juara, maka lebih baik untuk dilampirkan. Sehingga peserta pada lomba tingkat nasional ya tidak apa-apa jika kembali lagi tidak ada sertifikat lain yang dapat menjadi pendukung dari pemberkasan di SNBP ini. Apakah menjawab? Untuk Kak Ahmad sendiri, apakah terjawab pertanyaannya? Ya, sepertinya sudah ya Kak, sudah terjawab. Oke. Ini aku ada pertanyaan titipan lagi nih Kak. Kira-kira Boleh. apa saja sih kesulitan yang dihadapi saat transisi memasuki bangku perkuliahan dan bagaimana cara menghadapinya? Oke, kesulitan saat transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Yang pertama lingkungannya, karena lingkungan kampus berbeda dengan lingkungan sekolah, di mana eh, sistem pembelajarannya berbeda, mata kuliahnya berbeda. Jadi menurut saya dalam masa awal-awal nantinya teman-teman perlu melakukan penyesuaian lingkungan dan memahami beberapa istilah-istilah perkuliahan yang teman-teman tidak akan dapatkan sewaktu di bangku sekolah. Jadi eh, teman-teman perlu yang itu saya katakan kembali lagi mengikuti pengenalan lingkungan kampus sehingga pada saat itu teman-teman dapat melihat overview dari kampus tujuan yang akan teman jalani. Kemudian yang kedua, kesulitannya eh, dari sisi akademisnya. Karena teman-teman berada di bangku perkuliahan, tentunya dari segi akademiknya akan lebih sulit dibandingkan dengan pada saat sekolah. Nah, pada saat ini juga pada transisi ini teman-teman harus mulai terbiasa karena teman-teman akan menjalani hal tersebut cara berulang-ulang-ulang selama 4 tahun di bangku perkuliahan. Kemudian yang ketiga, terkhusus buat teman-teman yang ingin merantau, hal tersebut akan menjadi pertimbangan teman-teman karena eh, teman-teman akan jauh dari orang tua sehingga pada saat menjadi mahasiswa baru, teman-teman akan belajar untuk menjadi lebih mandiri dan em, mengurus segala sesuatu itu sendiri. Sehingga eh, teman-teman bisa mempertimbangkan hal tersebut. Saya pikir transisi yang saya alami seperti itu. Dan untuk mengatasinya, kembali lagi pada manajemen waktu, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Eh, kita bisa mulai, misalkan untuk lingkungan kampus, kembali lagi pada masa pengenalan lingkungan kampus, kita belajar mengenai kampus tersebut. Kemudian untuk kesulitan akademis, ya kita harus mengeluarkan effort yang lebih untuk mulai eh, mendalami suatu mata kuliah tertentu. Kemudian untuk masalah perihal jauh dari keluarga, teman-teman bisa mengakalinya dengan meng-reach lebih banyak teman di kampus sehingga eh, teman-teman dapat mengisi kekosongan itu dengan teman-teman sekalian. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih nih Kak George untuk saran-sarannya. Oke, untuk teman-teman semuanya, apakah masih ada pertanyaan seputar tentang SNBP ini dan transisi menuju mahasiswa baru? Oh, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin aku sendiri lagi yang ingin bertanya untuk ke Kak George-nya. Oke, kan aku mau nanya nih Kak George. Kalau misalnya kita daftar di SNBP ini di kampus A misalnya, terus aku memasukkan di kampus A ini tidak sesuai keinginan aku, cuman hanya asal memasukkan kampus yang penting
lolos karena aku tahu nih targetnya nilai aku mencukupi dan kampus ini dan jurusan ini juga sepi peminat yang dimana aku cuman asal nembak. Terus aku juga tiba-tiba mau ingin daftar lagi nih sambil menunggu SNBP mendaftar di kampus lain, di kampus B sesuai dengan keinginan dan kemauan aku nih. Terus tiba-tiba dua-duanya keterima nih. Terus kalau aku meninggalkan SNBP itu sendiri, apakah ada dampak untuk kepada adik-adik kelas yang sebelumnya di masa SMA aku atau tidak sama sekali? Terima kasih. Oke, untuk perihal tersebut, jika keterima SNBP namun kita tidak mengambil kuota tersebut, hal tersebut pernah diumumkan dan akan berdampak pada eh, adik kelas dari teman-teman sekalian, bahkan akan di blacklist selama eh, 1 tahun, dan ini akan merugikan teman-teman. Eh, Teman saya ada yang menolak SNBP di suatu kampus, dan pada tahun kemarin itu dari teman saya ada yang mendaftar di situ dan tidak keterima. Setelah ditelusuri, ternyata teman saya yang merupakan cutting saya dulu, itu dia tidak mengambil kuota tersebut, sehingga berdampak pada angkatan saya, teman angkatan saya yang tidak keterima pada kampus studian tersebut. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar SNBP, pastikan bahwa pilihan tersebut sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Ataupun bahkan jika seperti kejadian tadi, teman tidak minat pada jurusan dan kampus tersebut, namun hanya asal tembak, itu adalah konsekuensi dari teman-teman dalam mengikuti SNBP ini. Mengapa dari awal teman-teman memilih kampus tersebut dan mengambil kota eligible teman-teman, padahal bisa memberikan pada teman-teman lain yang sekiranya lebih membutuhkan kota tersebut. Sehingga eh, saya pikir bahwa SNBP ini merupakan bukanlah ajang untuk coba-coba, apalagi coba-cobanya jika merugikan orang lain. Saya cukup demikian. Oke, terima kasih Kak buat jawabannya. Jadi kita bisa paham nih untuk teman-teman yang mau daftar SNBP untuk lebih mematangkan lagi apa yang ditujunya ke depannya. Apakah teman-teman yang lainnya ada pertanyaan lagi untuk Kak Jos? Kalau nggak ada aku lagi nih Kak yang nanyain nih, kayaknya aku terlalu minat ya untuk bertanya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman kalau kalian tidak ada yang mau bertanya. Aku mau bertanya juga nih ke Kak George, karena kan tadi sudah lihat CV dari Kak George yang wow, cukup banyak pengalaman sebenarnya di perlombaan maupun di organisasi. Aku mau nanya dari sisi Kak George sendiri, bagaimana sih caranya mengatur waktu dengan bijak atau tepat agar tidak mengganggu akademik di perkuliahan, agar tidak mengganggu nilai-nilai atau nilai mata kuliah di perkuliahan. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, untuk perihal tersebut, karena em, kegiatan-kegiatan yang saya lalui yang tadi telah saya lihatkan, itu tidak sekaligus langsung saya ambil, melainkan secara bertahap saya lalui, sehingga pada pertama saya mengikuti UKM penelaran. Saya menjalani selama kurang lebih sebulan dan merasa bahwa oh, kalau kuliah sambil satu UKM penelaran ini doang kayaknya masih bisa diisi dengan kegiatan lain deh, daripada kekosongan itu saya gunakan untuk hal yang tidak perlu. Jadi saya mulai nambah pada kegiatan selanjutnya, saya nambah memperhitungkan segala timeline yang mungkin terjadi. Jadi saya tetap memprioritaskan perkuliahan saya, namun kegiatan-kegiatan tambahan tersebut saya taruh di bawah perkuliahan dengan menggunakan manajemen waktu, di mana eh, ada yang perlu segera dilakukan, yang ada yang perlu hanya untuk direncanakan dulu, di mana ada yang perlu bisa dieliminasi. Nah, em,
saya lakukan hal tersebut untuk manajemen waktu saya. Jadi perlahan-lahan dulu saya coba setiap kegiatan, dan jika saya tertarik dalam kegiatan tersebut akan saya tekuni. Dan kebetulan untuk kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu kebanyakan mengisi waktu di weekend, sehingga pada saat waktu perkuliahan itu tidak terlalu terganggu, karena kegiatan-kegiatan apalagi misalkan diklat-diklat atau pelatihan ataupun sekedar pertemuan rutin itu banyak dilaksanakan pada weekend. Jadi saya pikir daripada waktu saya banyak yang kosong tidak melakukan hal-hal yang penting, maka saya mengisi dengan kegiatan yang sekiranya eh, sesuai dengan timeline waktu saya dan tidak mengganggu eh, perkuliahan saya. Begitu Kak Saki. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kira-kira untuk Kak Jo sendiri, bagaimana sih presentasinya untuk banding berapa untuk dunia perkuliahan dengan kegiatan atau aktivitas di luar perkuliahan? Kira-kira boleh Oke, begitu. untuk perkuliahan nih, perkuliahan aku eh, bandingin tuh dia perkuliahan 50%. Nah, 50%-nya ini untuk kegiatan lainnya, termasuk tuh kompetisi, organisasi, tim riset saya, kemudian untuk kepanitiaan. Nah, itu 50-50 saya anggap merupakan keadaan optimal di mana perkuliahan saya tidak terganggu, saya dapat menyelesaikan tugas saya dapat menjalani kuis dan lain sebagainya dengan baik, dan 50%-nya itu merupakan kewajiban dan tanggungan saya memilih kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab saya. Sehingga eh, dengan 50-50 ini eh, tidak ada yang tertinggalkan dan tidak ada yang menjadi terbelakang. Jadi sambil kuliah, sambil meningkatkan soft skill, hard skill saya. Terima kasih, Kak. Gitu, Mas Aksi. Oke, baik. Terima kasih Kak Jos untuk jawabannya. Mungkin kita bisa kasih satu terakhir pertanyaan ya, satu pertanyaan terakhir. Ini ada di kolom chat. Saya izin membacakan ya. Ini dari Kak Farah. Mau bertanya Kak, kalau selama SMA pernah pindah sekolah di kelas 11 yang artinya nilai atau raportnya berbeda, apakah ngaruh untuk SNBPK? Itu. Oke, kelas 11, berarti kelas 2 ya. Jadi, eh, untuk eh, untuk apa namanya, skema demikian, saya rasa apabila jika kurikulum pada sekolah sebelumnya dan sekolah yang sekarang itu tidak berbeda, maka eh, nilai tersebut akan sama pemungutannya. Namun, namun jika kurikulum yang eh, di- dijalani pada sekolah sebelumnya berbeda dengan kurikulum yang dijalani oleh sekolah sekarang, saya rasa pihak sekolah sekarang akan melakukan ekivalensi terhadap nilai dari teman-teman, sehingga nilai teman-teman itu tetap akan diolah oleh pihak sekolah teman, eh, dan soal berbeda apa tidaknya itu tetap akan diekivalensi oleh eh, pihak sekolah dari teman-teman sekalian. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih Kak Jos atas jawabannya. Untuk Kak Farah, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sepertinya sudah terjawab ya Kak. Oke, oke, ini ada pertanyaan satu lagi nih, terakhir sepertinya. Em, izin membacakan. Sekarang Merdeka IPA dibagi dua. Oke, Merdeka IPA dibagi dua, kesehatan sama teknik. Nah, satunya ada fisika, satunya tidak. Apakah masih bisa gabung di Fakultas Teknik, Kak? Seperti itu. Ini kurikulum merdeka ya. IPA dibagi dua, kesehatan dan teknik. Nah, satunya ada fisika, satunya tidak ada. Em, untuk kurikulum merdeka saya kurang tahu karena terakhir saya masih kurikulum 2013. Namun jika konteksnya tersebut demikian, hmm, saya rasa teman-teman bisa coba mencari referensi lain
yang merujuk pada pengaturan kurikulum Merdeka, karena pada SNBP tahun kemarin masih kurikulum 2013, sehingga tidak ada eh, peminatan IPA tuh, misalkan nih kesehatan sama teknik, itu belum ada pada tahun kemarin. Jadi buat eh, Muhammad Si Abdul Haq ini, saya belum bisa jawab karena pada tahun lalu saya masih kurikulum 2013. Terima kasih Kak atas jawabannya. Hmm, Apakah dari teman-teman sendiri masih ada yang ingin dipertanyakan lagi sebelum saya akhiri pertanyaan? Saya akhiri sesi Q&A ini. Oke, dikarenakan tidak ada pertanyaan lagi untuk Kak George, mungkin saya akhiri saja sesi Q&A ini. Karena tidak ada yang bertanya lagi, maka dengan terpaksa sesi tanya jawab pada kali ini kita akhiri. Nanti jika mau bertanya lebih lanjut, bisa melalui Instagram Kak George yang ada di slide terakhir PPT-nya. Semoga sesi tanya jawab pada sore ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk antusiasme dari teman-teman semuanya. Dari sesi sharing sama Kak George, tentunya sore hari ini kita dapat ilmu baru tentang bagaimana memilih kampus dan jurusan berdasarkan pengalaman di jalur SNBP. Lalu bagaimana caranya beradaptasi dan mengatasi tantangan di dunia perkuliahan. Oh ya, sebelum itu aku mau minta ke Kak George untuk kasih closing statement-nya untuk teman-teman peserta webinar pada sore hari ini. Pada Kak George, dipersilakan. Oke, baik. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan bangku perkuliahan, tetap semangat. Semoga kampus impiannya tercapai. Pesan saya saat mau nanti, ikuti saja alurnya dulu, rasakan semuanya, lalu tentukan peminatan teman-teman ada di mana. Jangan FOMO karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Fokus dan belajar beradaptasi pada bangku perkuliahan. Setelah itu baru mencoba berorganisasi dan kepanitiaan. Jangan lupa ikut berkompetisi karena tidak ada ruginya, yang ada hanya untungnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, keren banget nih. Oke, terima kasih Kak George. Oh ya, teman-teman, jika nanti mau membagikan insight dari kakak-kakak keren kakak Kak George ini, bisa tag IG @georgegabrielw, serta jangan lupa juga untuk tag @pionirmuda.id. Baik, agenda selanjutnya akan ada penyerahan apresiasi berupa sertifikat kepada narasumber. Kepada kakak-kakak yang bertugas, dipersilakan untuk share screen sertifikat dan dipersilakan untuk mendokumentasi penyerahan sertifikat. Oke, karena sertifikatnya sudah ada di share screen, mungkin kita mulai aja ya. Aba-aba dari aku semuanya, teman-teman. Untuk teman-teman semuanya boleh nih on cam terlebih dahulu. Ayo on cam teman-teman. Kita tunggu sampai 17.02 ya mungkin, agar teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu. Oke, karena jam di laptop saya menunjukkan 17.02, mungkin kita bisa mulai
cara dokumentasi ini. Baik, aba-aba dimulai dari saya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi nih, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Kak George. Sekian dari saya dalam membawakan sesi materi dengan pembicara yang luar biasa ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak George Gabriel Wongadisosa atas ilmu yang diberikan dalam kegiatan webinar kali ini. Tentunya memberikan banyak insight bagi kita yang hadir pada webinar sore hari ini. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, maka berakhir sudah rangkaian acara webinar Raih Potensi Tips Lulus SNBP hingga meraih akademik cemerlang di kampus impian pada hari ini. Oh ya, teman-teman juga boleh kasih saran dan masukan tema yang menurut kalian penting buat diangkat di webinar Raih Potensi selanjutnya. Kami sangat terbuka lebar untuk tema-tema yang teman-teman usulin dan jangan lupa untuk rekomendasikan webinarnya ini kepada teman-teman kalian, teman-teman Novi kalian, teman-teman univ kalian, agar teman-teman kalian juga bisa update terkait seputar informasi daging. Dan jangan lupa, Pionir Muda terdapat kelas-kelas buat teman-teman yang mau ngembangin diri, yang mau upgrade skill lomba, tips-tips menang awarding, dan tentunya mentoring super kece dari mentor-mentor yang gak kalah kece. Langsung aja dicek Instagramnya @pionirmuda.id dan pantengin terus kelasnya sekaligus promonya. Siapa tahu next kamu yang bakal jadi salah satu orang yang bisa share ilmu kayak Kak George ini. Oke, kita cukupkan webinar kita pada hari ini. Marilah kita akhiri webinar kita dengan membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join pada webinar kali ini. And see you di webinar Raih Potensi selanjutnya. Saya Dezaki Lutfiansyah selaku moderator webinar Raih Potensi keempat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.